Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Kimetsu no Yaiba Season 2 Arc Distrik Hiburan episode 10. Episode ini berjudul Jangan Menyerah. Kimetsu no Yaiba Season 2 episode 10 rilis Senin tanggal 7 Februari 2022 di Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas ceritanya. Inosuke tiba-tiba tertusuk dari belakang oleh Gyutaro. Tusukan Gyutaro berhasil mengenai jantung Inosuke. Melihat keberadaan Gyutaro, Tanjiro khawatir dengan kondisi Uzui. Ternyata Gyutaro sudah berhasil membuat Uzui terkapar. Terlihat kalau satu tangan Uzui terpotong. Tanjiro begitu terpukul melihat kondisi Hashira Uzui Tengen. Di saat itu, Tanjiro menjadi lengah dan dia menjadi target serangan Gyutaro dan Daki secara bersamaan. Sesaat sebelum itu, serangan tersebut mengenai Tanjiro. Zenitsu mendorong tubuh Tanjiro dan membiarkan dirinya terkena serangan. Serangan tersebut tidak hanya mengenai tubuh Zenitsu, melainkan juga meruntuhkan bangunan yang Zenitsu pijak. Reruntuhan gedung tersebut jatuh menimpa Zenitsu. Tanjiro yang terjatuh didorong Zenitsu dari atap masih bisa tersadar setelah pingsan sejenak. Ketika Tanjiro sadar, Gyutaro sudah ada di depan matanya. Gyutaro mencemooh Tanjiro dan menunjukkan betapa menyedihkannya para pemburu iblis. Uzui, Zenitsu, dan Inosuke semuanya terlihat tidak sadarkan diri, entah masih hidup atau sudah mati. Gyutaro tidak langsung membunuh Tanjiro, melainkan mempermainkannya terlebih dahulu. Pertama, Gyutaro mematahkan dua jari Tanjiro, kemudian mengatakan perkataan-perkataan yang bisa dibilang untuk menjatuhkan mental Tanjiro. Ketika Gyutaro merasa Tanjiro sudah menyerah dengan yang namanya hidup, Gyutaro menawarkan Tanjiro menjadi iblis. Meskipun adiknya atau Daki tidak setuju, tapi Gyutaro mengabaikannya. Kemudian Tanjiro melihat ke atas langit. Gyutaro pikir Tanjiro sudah benar-benar menyerah dan tertarik untuk menjadi iblis. Tapi tentunya apa yang Gyutaro pikirkan salah. Ternyata Tanjiro melihat ke atas langit untuk bersiap-siap menyundul Gyutaro. Tidak hanya sundulan yang Tanjiro berikan, dia juga menusukkan kunai milik Hinatsuru pada tubuh Gyutaro. Kunai yang sudah dilapisi racun tersebut membuat Gyutaro tidak bisa bergerak. Melihat kesempatan muncul, Tanjiro langsung berdiri, kemudian mengangkat pedang nikirinya menggunakan kedua tangannya yang sudah terluka dan langsung menebaskannya pada leher Gyutaro. Tapi dengan kondisi tangan yang terluka, membuat Tanjiro kesusahan menebas leher Gyutaro yang sangat keras. Efek racun yang ada di dalam tubuh Gyutaro mulai menghilang. Setelah itu, Gyutaro bisa menghempaskan Tanjiro. Malahan, dia melancarkan serangan balik ke arah Tanjiro. Serangan Gyutaro bisa ditangkis Uzui yang memaksakan dirinya untuk bangun. Uzui menghentikan sementara jantungnya sehingga penyebaran racunnya terhenti. Dalam kondisi tersebut, Uzui Tengen memaksa tubuhnya untuk melepaskan beberapa serangan dan tebasan ke arah Gyutaro. Namun, dengan kondisi tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh racun, Uzui tidak bisa bertindak lebih banyak lagi dan hanya bisa menahan gerakan Gyutaro. Jadi sekarang hanya tinggal tugas Tanjiro untuk menuntaskannya. Uzui kemudian memerintahkan Tanjiro untuk segera mengakhiri Gyutaro. Tanjiro kemudian langsung menerjang ke arah Gyutaro dan berusaha menebaskan pedang nikirinya. Tentunya Gyutaro tidak tinggal diam. Dia menusuk dagu Tanjiro dengan sabitnya. Tapi apa yang dilakukan Gyutaro masih belum menghentikan Tanjiro dengan tekadnya. Dia bisa menahan rasa sakit dan melanjutkan serangannya. Sementara itu, Daki yang melihat kakaknya terancam mencoba membantunya. Namun, Zenitsu sadar dan menghalangi langkah Daki. Dengan satu-satunya jurus yang dimilikinya, dia bahkan berhasil mengenai leher Daki. Tapi Daki bisa mengubah lehernya menjadi selendang yang saking licinnya sulit ditebas oleh pedang Zenitsu. Zenitsu ternyata tidak sendirian. Inosuke yang sempat pingsan sudah tersadar dan menebaskan pedangnya ke arah yang berlawanan dengan tebasan Zenitsu. Secara bersamaan, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu berhasil memotong kepala Daki dan Gyutaro. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar dan berkali-kali gagal, tapi para pemburu iblis terus menghadapi tantangan selama masih ada kesempatan. Hingga akhirnya mereka benar-benar mengalahkan iblis bulan atas. Setelah pertarungan, semua pemburu iblis mengalami luka yang sangat parah mengenai racun Gyutaro,
mereka berhasil disembuhkan oleh darah iblis penyembuh Nezuko. Tapi luka yang selain racun tidak bisa disembuhkan oleh Nezuko, sehingga mereka harus dirawat. Nezuko sendiri ternyata memiliki kemampuan untuk menetralkan racun. Setelah mendapatkan sel darah merah dari iblis bulan atas, kucing Tamayo pun menghilang. Tanjiro pun pergi dan memeriksa iblis bulan atas yang baru saja dia kalahkan. Kedua iblis ini malah saling menyalahkan. Tanjiro di sini sedikit memberikan nasihat kepada sesama orang yang memiliki saudara. Kemudian diceritakan bahwa di masa lalu Gyotaro dan Daki atau Ume mengalami masa kecil yang kurang bahagia, terutama Gyotaro. Gyotaro sudah mengalami penderitaan sejak kecil karena wajahnya yang buruk, tapi karena dia pandai bertarung, dia bekerja sebagai seorang penagih. Sedangkan adiknya, Ume itu sangat cantik. Ume adalah panggilan Daki saat dia masih menjadi manusia. Dia sangat cantik hingga mampu memikat banyak orang. Namun dia pernah membuat seorang samurai buta dengan cepet rambut. Yang itu membuatnya dia dibakar hidup-hidup. Karena Ume hampir mati, sang kakak yaitu Gyotaro berlari ke sana kemari mencari bantuan. Hingga dia bertemu dengan Dauma, iblis bulan atas 2. Dauma pun mengubah keduanya menjadi iblis, yang pada akhirnya di alam lain, Gyutaro dan Ume pun berbaikan layaknya kakak dan adik. Sejak dulu mereka sebenarnya sudah saling peduli sebagai kakak beradik. Meskipun fisik mereka berbeda 180 derajat, keduanya pun akhirnya bisa berdamai setelah kematian. Kemudian si pilar ular yaitu Iguro datang dan cuma mengkritik performanya Tengen. Tengen sebenarnya sudah ingin pensiun, tapi dicegah oleh Iguro. Iguro heran ternyata Tanjiro berhasil selamat dari pertarungan itu. Uzui sendiri kehilangan satu tangan dan matanya, yang membuat dia terpaksa harus pensiun dari pemburu iblis. Di sisi lain, Oyakata sama senang mendengar kemajuan Tanjiro dan kawan-kawan. Meskipun di sini terlihat Oyakata sama lukanya semakin parah. Itulah cerita anime Kimetsu no Yaiba Season 2 Arc Distrik Hiburan episode 10. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Dadah.